Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah, sahabat dakwah dimanapun Anda berada yang berbahagia, selamat datang. Kita berjumpa lagi di segmen Otak Atik, di mana kita akan membahas hal-hal yang menyenangkan dan penting berbalut dengan permainan dam-daman atau catur Jawa. Dan pada kesempatan kali ini kami telah menghadirkan Korprat PMI. Beliau adalah Pak Imam Alfi. Sehat Pak Imam Alfi? Alhamdulillah sehat Mas Ponten. Keseharian mengajar dan lain-lain lancar ya? Alhamdulillah lancar, sehat semuanya. Atau masih itu rutin pingpong itu masih rutin? Saya hobinya catur Mas Ponten. Malah catur? Catur iya. Kalau catur itu bisa nyampe pagi itu. Oh, berarti ini saya salah lawan apa ya berarti ya? Tapi caturnya catur yang modern gitu Pak? Catur modern ya. Nah ini kita akan mengenang kembali dam-daman atau catur Jawa. Tapi masih ingat Pak? Masih ingat. Kecilan saya ini mainannya kayak gini Mas Ponten. Jenengan cilik, aku berarti dong lahir, berarti lebih jagoan jenengan Pak. Ya sembari kita nanti bermain yang namanya dam-daman, kita akan sedikit mengulik terkait dengan prodi PMI. Gitu. Nah. Ini sambil main ini? Iya sambil main Pak. Mau jenengan dulu apa saya dulu? Oke. Nah, oke. Saya sambil makan hap. Nah, ini langsung ini? Iya boleh, nggak apa-apa. Nah, sembari kita bermain Pak, mungkin banyak di luar sana atau mungkin belum familiar saja beberapa teman-teman mahasiswa atau bahkan mungkin yang dari prodi PMI itu masih asing atau masih ragu atau masih banyak mempertanyakan sebenarnya faktnya PMI itu apa sih, terus kemudian nanti lulusannya di bidang apa dan dibekali kompetensi kemampuan apa begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Pondel ya. Jadi PMI itu kan kepanjangan dari pengembangan masyarakat Islam. Ini adalah prodi yang bukan prodi baru sebenarnya, karena sudah dengan berjalannya waktu ini kemudian semakin baik dan semakin mapan. Prodi PMI itu sebenarnya adalah prodi yang memiliki visi itu untuk menjadi pusat kajian pengembangan masyarakat Islam berbasis komunitas. Ini yang kemarin kita diskusikan dengan Pak Dekan 1, bahwa fokus kita nanti adalah bagaimana membuat usaha terprogram, terstruktur, ya, yang itu diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup manusia, tetapi basicnya adalah basic komunitas. Dan tentu dengan basic komunitas ini nanti kita akan sangat berdekatan sekali dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, khususnya ya yang berada di Jawa Tengah. Sehingga dengan pendekatan-pendekatan komunitas ini nanti diharapkan bahwa komunitas-komunitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pemerlu pelayanan pengembangan lokalistik itu dapat kembali dengan fokus yang lebih mendalam dan lebih berorientasi kepada pembangunan masyarakat itu sendiri. Begitu Mas Ponten. Nah, kalau secara gamblangnya mungkin teman-teman mahasiswa yang masih semester-semester awal juga berarti ada di apa begitu. Secara simpelnya seperti itu. Berarti ada di apa? Kalau misal di tarbiyah SPD orientasinya kan menjadi seorang pengajar. Betul. Guru. Nah, kalau PMI ini jadi apa Pak lulusannya? Iya. Iya, sebenarnya kuliah di PMI itu mau jadi apa? Itu ya pertanyaannya ya. Ya, kuliah di PMI itu tentu memiliki profil lulusan yang jelas. Ya. Profil lulusan yang jelas yang diorientasikan kepada pembangunan masyarakat atau pembangunan sosial. Prodi PMI itu setidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 4 profil, Mas Pontian. Pertama itu adalah sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Ya. Fasilitator pemberdayaan masyarakat di sini adalah ia menjadi motivator, menjadi trainer, menjadi pelatih, kemudian menjadi pendamping, ya, pendamping sosial profesional yang memiliki kompetensi dalam bagaimana
upaya-upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu dilakukan, ya, sehingga nanti masyarakat diajak untuk bersama-sama dengan lulusan prodi PMI ini yang menjadi pendamping untuk bisa mengetahui, memahami tentang problem dan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam pendekatan PMI itu masyarakat itu ya dia sebagai subjek pembangunan, Mas Bondel. Sifatnya itu dari bawah ke atas. Jadi ada prinsip namanya self determinism, yaitu otoritas masyarakat untuk menentukan mau menjadi apa, ya kan? Kemudian potensi yang dimiliki itu apa? Kemudian apakah itu bisa dilakukan oleh mereka, ya gitu. Jadi hampir saja adalah pembangunan masyarakat yang diinisiasi oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Kalau dalam konteks kita berarti kan oleh komunitas itu sendiri. Nah, disitulah positioning fasilitator, disitulah posisi lulusan kita membantu masyarakat untuk bisa menemukan potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan dinikmati oleh masyarakat. Begitu. Jadi ini sangat sesuai sekali dengan kebutuhan saat ini, karena pembangunan yang sifatnya top up itu kadang-kala tidak sesuai kan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh A tetapi dikasih B, masyarakat butuh C tapi dikasih D, dan seterusnya. Kalau kita mencoba untuk menggali potensi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri yang melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri, kemudian melaksanakan dan menikmati, maka rasa memiliki dan rasa untuk membangun dirinya sendiri itu akan lebih kuat. Maka komitmennya itu sangat tinggi terhadap nilai-nilai yang ada pada komunitas itu sendiri. Ini yang pertama, fasilitator. Dan fasilitator pemberdayaan masyarakat, kalau di UIN ya, Mas dan Mbak Sobat Dakwah, kita itu punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Salah satu skemanya adalah sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jadi secara keilmuan kita itu sarjananya adalah sarjana terkait dengan pengembangan masyarakat, dengan ijazah pengembangan masyarakat. Kemudian diberikan pengakuan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dilaksanakan oleh LSP P1 UIN Saiju sebagai pengakuan, ya, sebagai pengakuan atas kompetensi mahasiswa lulusan PMI. Jadi kalau orang dagang ini modalnya udah gede, ya toh, pangsa pasarnya sudah oke, kemudian pedagangnya juga sudah dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang oke. Saya kira ini sangat prospektif ya untuk para mahasiswa. Itu seperti itu, Mas Bondel. Berarti kalau sepenangkapan saya yang senang kepepel ya Pak ya, malah saya pikir mahasiswa PMI itu diberi atau dibekali kemampuan khusus yang seharusnya semua orang punya kemampuan ini, bahwa mereka harus bisa membaca, karena pada saatnya nanti mereka akan terjun di masyarakat. Betul. Mau nggak mau mereka diberi kemampuan untuk bisa membaca masalah yang terjadi, kemudian potensi apa yang bisa mereka lakukan dalam berbasis komunitas itu, kemudian bisa memberikan tadi ada fasilitator, memberikan masukan sebagai bahan solusi dari permasalahan yang ada. Begitu ya, Pak? Iya, betul. Kalau dari mungkin pengalaman mahasiswa kita, mungkin di PPL atau KKN, pernah nggak menangani atau mendampingi masyarakat dalam case apa begitu, Pak? Oke, pernah, Mas Bondel. Ini yang terbaru saja, saya mengajak mahasiswa PMI itu untuk bersama-sama input data hasil verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial. Ini saya kerjasama dengan para pendamping sosial di salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Ini kan kebetulan
verifikasi dan validasi itu sudah dilakukan oleh pendamping sosial. Tetapi kemudian input data kesejahteraan sosial itu membutuhkan tenaga. Maka saya ajak itu anak-anak PMI untuk membantu ke situ. Dan ini bagian daripada rekognisi ya, rekognisi anak-anak mahasiswa PMI agar mereka memiliki pengalaman langsung ya terkait apa sih yang sebenarnya menjadi persoalan dalam proses input itu. Ternyata setelah berjalan itu mereka mengakui bahwa ini pas banget ini dengan prodi PMI ini. Tidak hanya teori-teori saja yang didapatkan di bangku kelas kuliah, tapi setelah mereka input data itu, dia tahu oh ternyata skemanya dari form yang diisi itu banyak sekali. Dari mulai A sampai Z itu benar-benar harus mengetahui. Jadi sebenarnya ini memberikan pemahaman, pembelajaran sekaligus pengalaman kepada mahasiswa bahwa upaya-upaya untuk melakukan perubahan sosial, pembangunan sosial di tengah-tengah masyarakat itu tidak hanya sekedar berbicara saja, tetapi butuh konsep, butuh kompetensi, butuh keilmuan yang itu bagi mereka itu sangat didapatkan sekali di prodi PMI. Dan saat ini masih proses berlangsung karena belum selesai. Yaitu karena ternyata datanya itu harus diverifikasi ke lapangan lagi, kemudian sesuai atau tidak dengan lapangan, ya kan? Karena kadangkala data itu kan data yang diinput 3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Nah, saat ini kan manusia udah berkembang. Misalkan data dulu ketika diinput itu masih orang yang diinput itu masih berada di bawah garis kemiskinan. Ternyata setelah diinput dia jadi TKI misalkan atau kerja di mana, anak-anaknya udah besar. Ternyata tingkat kesejahteraannya itu sudah naik. Kan automatically tidak bisa masuk dalam data DTKS karena sudah berubah, sudah baik. Nah, dari situlah maka mereka merasa bahwa Pak, ini kalau bisa jangan cuma sekali Pak, bisa tiap semester ada biar kami punya pengalaman yang banyak ya terkait dengan proses-proses semacam ini. Akhirnya ya udah besok kalau ada kita libatkan lagi ya gitu. Berarti selain mereka menginput data yang sudah diverifikasi mungkin by sistem mungkin ya Pak, tetapi juga mereka melakukan verifikasi turun ke lapangan melihat. Berarti hampir sama yang saya lakukan di itu survei beasiswa itu ya Pak ya. Nah iya survei beasiswa. Ya survei beasiswa kan salah satu instrumennya apakah dia mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak, ya kan? Ya ini juga sama. Nah nanti kan kemudian anak-anak PMI itu bisa memetakan ya, memetakan sebenarnya yang ada di masyarakat secara real di lapangan itu seperti apa, ya gitu. Ini pengalaman yang menurut saya berharga ya untuk mahasiswa PMI sehingga dan berbayar juga itu Mas Mondel, bukan kerja kerigan itu, bukan kerja kerigan. Pemerintah desa siap memfasilitasi ya vitamin C itu tadi, vitamin cuan itu tadi. Jadi mereka input itu sudah kita sampaikan, ini nanti ada hubungannya, monggo silakan untuk penyemangat kalian. Jadi anak-anak mahasiswa diajak kayak gitu seneng banget ya gitu. Karena dilanjut lagi Pak. Oke, lanjut main, makan. Vitamin cuan ini. Udah lama banget gak main kayak gini ya, tapi insya Allah masih bisa lah. Nah ini Pak. Oke, ini biar nggak kemakan ke sini aja. Oh iya betul. Nah, kalau sejauh ini mungkin dari prodi PMI ini ada nggak prestasi-prestasi yang pernah diraih mahasiswanya atau di tingkat prodinya Pak? Oke, di tingkat provinsi Jateng itu yang terbaru itu anak-anak kita dari prodi PMI itu terpilih menjadi duta baca masyarakat Jawa Tengah. Mereka akan namanya Mbak Ais ya, itu menjadi menjadi duta yang mengkampanyekan dan mempromosikan terkait dengan ini bagaimana literasi budaya masyarakat itu bisa meningkat. Dari sini maka
sebenarnya kita dapat mengukur ya bahwa kompetensi mahasiswa PMI itu ya bukan kaleng-kaleng, maksud saya. Artinya dengan banyak bersinggungan dengan masyarakat ya, nanti anak-anak itu akan bertambah kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk fasilitasi, kemampuan untuk membangun jejaring sosial ya, dan itu akan menambah kompetensi mahasiswa semakin mantap kayak gitu. Berarti sebenarnya tanpa kita sadari walaupun judulnya PMI itu pengembangan masyarakat Islam, tapi setelah terjun ke masyarakat mereka juga akan belajar terkait tadi dengan komunikasi ya. Betul. Terkait mungkin pendampingannya konsultasi juga. Betul. Terus membangun networking. Malah dapat semua ilmunya itu di PMI ya Pak ya. Iya, karena kita bersinggungan langsung dengan masyarakat ya, maka pengembangan masyarakat itu membutuhkan konsep dan teoritik dari ilmu-ilmu lain. Kayak gitu. Ya memang profilnya, kompetensinya adalah lulusan yang menguasai konsep pemberdayaan, pengembangan masyarakat, studi konflik, perubahan sosial, untuk mengarah kepada transformasi masyarakat yang lebih baik. Tetapi dalam proses itu kan mereka harus memiliki kemampuan seperti tadi, komunikasi, kemudian advokasi, ya kan, konsultasi. Ya. Ini mengapa kemudian saya sampaikan berbasis komunitas ya, karena kita ingin mengembangkan betul bagaimana komunitas-komunitas yang ada di kawasan itu bisa diintervensi ya oleh mahasiswa kita. Itu seperti itu. Maka kalau kemudian nanti anak-anak PMI juga akan berkarir di instansi pemerintah, itu juga masuk itu. Misalkan menjadi pendamping sosial atau menjadi penyuluh ya, kepenyuluhan masyarakat ya, atau mereka masuk dalam ranah misalkan karena profil lulusan kita adalah salah satunya adalah sebagai asisten peneliti bidang pengembangan masyarakat. Salah satu mata kuliah yang disampaikan itu adalah analisis dan kebijakan sosial, tentang perlindungan sosial, tentang rehabilitasi sosial. Maka hal-hal yang sifatnya dalam kebijakan-kebijakan sosial yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang sosial itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian menjadi kompetensi mahasiswa PMI itu sendiri. Itu kalau di instansi pemerintah. Kalau di non pemerintah misalkan kita punya profil lulusan sebagai manajemen atau pengelola lembaga sosial dan nirlaba. Ya, ini misalkan mata kuliah fundraising, ya kan? Terus mata kuliah manajemen organisasi nirlaba, kemudian CSR, ya kan, itu bisa menjadi bagian-bagian yang memang anak-anak PMI itu sudah expert di bidangnya. Seperti itu Mas Bodel. Ayo maju. Maju ini dong. Nah. Saya ke sini. Itu kalau ada aturan kalau nggak dimakan itu namanya dampak. Udah mau makan di mana? Ini kan nggak bisa Mas harus geser. Ini kan bisa makan ke sini. Oh yang ini. Ya kalau dam mau makan yang mana? Kalau dam berarti dapat hukuman. Apa? Saya ngambil 2 atau 3 ya, 2 berarti. 2 ya. Ya wes, rapopo. 1, 2. Oh ya kemakan semua ini. Iya. 1, 2, 3. Nah, waduh. Ini vitamin C-nya banyak banget ini. Nggak mungkin sariawan. Oke, nggak apa-apa. Oke, begitu teman-teman Sobat Dakwah, mungkin sedikit informasi sebagai gambaran terkait dengan tadi proyeksi lulusan prodi PMI yang ternyata satu prodi itu pada saatnya nanti ketika terjun di masyarakat memang akan dibekali banyak sekali keilmuan tadi ya, ada komunikasinya, kemudian dalam pendampingan berarti harus bisa konsultasi, kemudian ada membangun networking. Saya kira banyak ilmu yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman akan masuk di prodi PMI, dan tadi juga banyak ruang-ruang yang bisa teman-teman masuki ketika sudah menjadi lulusan di
PMI. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan, Pak. Oke, baik kepada para mahasiswa dan para calon mahasiswa, jangan ragu untuk bergabung dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Saiju. Saya kira prodi yang expert dalam bidang pembangunan sosial, dalam bidang pengembangan masyarakat. Nanti panjenengan akan bertemu dengan kami, bertemu dengan mata kuliah dan proses akademik yang tentunya mendukung kepada profil lulusan kita. Dan saya yakin ke depan lulusan-lulusan prodi PMI itu akan semakin banyak dibutuhkan, baik dalam bidang instansi pemerintah maupun non pemerintah, karena bagaimanapun juga lulusan yang baik ya, lulusan yang expert di bidangnya itu akan dibutuhkan di mana saja dan kapan saja. Jangan ragu untuk bergabung dengan PMI, dan itu adalah tugas suci buat kita untuk membawa masyarakat kepada perubahan menjadi kualitas yang lebih baik dan lebih berperadaban. Begitu Mas Pandian. Ya. Dan terakhir dari saya buat teman-teman mahasiswa, bahwasanya nanti teman-teman akan terjun di masyarakat. Jadi kalau teman-teman masih berpikir saya harus berubah menjadi apa, saya pikir itu harus dirubah. Bukan saya harus berubah menjadi apa, tapi apa yang harus saya rubah ketika sudah terjun di masyarakat. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.